saya tadi kerja Pak. Pak Cito. Pak Cito. Tadi saya kan keliling-keliling sana Pak. Di TPST ya, TPA. Oh TPA ya, TPA Piungan. Ya. Kemarin saya minggu kemarin kan goesan sosok. Pak, sepertinya ada bangunan kayak piramid dari atas itu ya. Terus wah ini besok saya tak jalan-jalan ke TPA sambil nyari informasi lebih jauh, karena kita lihat kemarin itu kan tumbuhannya itu sebelum pandemi itu gunung ya, berserahan nggak karuan, tapi terus saya pas goesan di sosok itu kok sekarang bagus ya dari atas itu. Nah itu penasaran, saya ingin cari informasi, makanya sengaja goesan ke sini sambil nyari informasi Pak. Monggo, nanti kita ngobrol dekat dekat timbunan sampah sana. Alat berat itu nanti siap. Biar sambil melihat kondisi kita, kondisinya itu kayak apa TPA kita. Nggih Pak, nggih. Gitu. Monggo, yuk. Nggih Pak Cito, ini saya mau menanyakan sesuatu boleh? Monggo. Ya, selama saya bisa membantu. Ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada yang lain ya. Bagi saya ini sesuatu yang positif ya, karena saya lihat dari atas itu beda dengan yang dulu, ruangnya menjadi kayak semakin ada plusnya lah gitu ya. Kalau kita lihat secara bentuk dari piramidnya tadi ya. Kalau boleh tahu ini sampah ini dari mana saja Pak, yang layanan sampah melayani mana saja? Gini Pak Agus, jadi kami itu TPA regional ya. Jadi kebetulan kami instansi kami kan Balai Pengelolaan Sampah, induknya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi sesuai dengan kewenangan provinsi ya Pak ya, provinsi ya. Karena sesuai dengan Undang-Undang 23 provinsi itu mempunyai kewenangan pengelolaan sampah itu untuk khusus untuk yang regional. Sebenarnya kalau sampah itu kan sumbernya dari kabupaten kota, itu sebenarnya yang sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 itu pengelolaan sampah itu menjadi kewenangannya kabupaten kota. Namun karena TPA regional ini dimanfaatkan oleh 3 kabupaten kota, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta sendiri, maka kewenangan untuk pengelolaan di TPA sini, TPA regional itu menjadi kewenangan kami selalu Balai Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jambi. Jadi sumber sampahnya dari Kabupaten Sleman, ya, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta. Ya, itu. Oh ya, jadi melayani Kota Jogja, Kabupaten Sleman, dan Bantul ya. Iya, betul. Iya. Kalau boleh tahu maksud dan tujuan dari adanya, kalau saya bicaranya ini dibuat kayak terasiring ya, dengan ada tanah ya, betul Pak ya? Betul. Itu maksud dan tujuannya bagaimana Pak? Jadi begini Pak, ya. Saya bicara dari awal dulu. Ya. Sebenarnya semua orang itu menghasilkan sampah, tetapi semua orang tidak mau membuang sampah itu jauh-jauh dari tempat tinggalnya, alias pengennya yang buang sampah ya dekat, tetapi masyarakat tidak mau dekat tinggal dengan sampah. Ini yang kami sebenarnya susah. Berangkat dari situ, maka sebenarnya supaya pencemaran itu tidak meluas kemana-mana, sampah tidak dibuang di lahan-lahan marginal, tidak dibuang di pinggir kali, pinggir sungai, maka pemerintah provinsi biasanya ada orang tanah kosong langsung main lempar aja seperti itu, sehingga pemerintah provinsi DIY tahun 1995 itu mempunyai inisiatif untuk membuat TPA regional, dan kebetulan sesuai tata ruangnya kan ditempatkan di wilayah Piungan ini. Nah, dari tahun 95 sampai sekarang ini kan sebenarnya ternyata mengelola sampah di TPA itu biayanya tidak sedikit. Karena apa?
sebenarnya sampah itu jujur, kalau mau jujur sejujur-jujurnya harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya diserahkan kepada pemerintah. Sesuai undang-undang sampahnya itu juga setiap orang itu harus memilah sampah, mengurangi sampah. Namun perjalanannya sampah yang masuk ke TPA Piungan atau mungkin juga seluruh Indonesia hampir sama, itu rata-rata tidak terpilah, sehingga menimbulkan timbulan sampah yang luar biasa. Di satu sisi pemerintah daerah itu dibebani anggaran untuk mengelola sampah ini, ternyata Pak, mengelola sampah itu tidak murah Pak. Mahal sekali. Ini contohnya seperti ini, alat-alat berat kami ini banyak yang rusak ini. Jadi alat berat ini yang sekelas sehebat apapun, kalau sudah masuk ke TPA itu tingkat kerusakannya cukup luar biasa. Karena macam-macam Pak ya. Iya. Ada minyak, ada macam-macam, korosinya mungkin tingkat korosinya tinggi. Ini bisa dilihat ini sudah hancur seperti ini. Ini biayanya tidak sedikit, belum mengoperasionalkan untuk alat berat ini, BBM-nya juga tidak sedikit. Sehingga dengan keterbatasan anggaran yang ada di pemerintah daerah kami, tidak awalnya yang seperti penjenengan lihat kemarin, tumpuan itu ya, tumpuan sampah nggak karu-karuan. Terus mau tidak mau, kalau tidak dikelola dengan baik, kami khawatirkan nanti terjadi polusi lingkungan. Dan yang paling kami takutkan sebenarnya itu terjadi longsoran seperti yang terjadi di Bandung saat itu. Jadi Lui Gajah. Ini yang kami benar-benar kami takutkan. Dengan keterbatasan anggaran ini, maka kami koordinasi dengan pusat untuk bisa membantu kami itu mengelola sampah supaya lebih baik. Kami punya harapan ini TPA itu benar-benar terkelola, sehingga berangkat dari situ kami mencoba membuat kerjasama dengan pusat untuk membuat desain untuk penyelamatan sampah, gitu aja lah. Jadi ini juga untuk menahan longsoran tadi. Betul. Jadi tujuannya untuk mengamankan badan sampah ini supaya tidak longsor, tidak menimbulkan polusi, sehingga kita desain seperti apa ini, piramid atau Borobudur itulah. Ini harapan kami nanti tidak menimbulkan masalah. Itu Pak. Terus sebenarnya tadi saya tertarik itu ya. Ini katanya tanggung jawab masyarakat. Kira-kira sudah dipilah-pilah enggak Pak sampahnya antara yang organik sama yang anorganik? Itu kan mungkin jadi masalah juga ya di pembuangan akhirnya. Pak. Sebenarnya baik pemerintah kabupaten kota ataupun provinsi itu juga tidak tidak bosen-bosennya untuk memberikan pengertian, sosialisasi kepada masyarakat untuk memilah sampah, mengurangi sampah. Kami selalu mengatakan bahwa sampahku tanggung jawabku, itu harusnya seperti itu. Namun yang sadar itu juga tidak semuanya. Jadi yang sadar dengan yang tidak sadar itu banyak yang belum sadar, sehingga yang terjadi mungkin penjenengan ini masih ada sebagian sampah yang belum tertutup. Itu buktinya ternyata memang masih banyak plastiknya, sehingga yang masuk ke TPA itu harusnya sesuai dengan perda kami, itu sampah yang masuk ke TPA Piungan itu sudah yang terpilah dan hanya residu, tapi kenyataannya sampahnya seperti ini. Sehingga kami kerja keras kerjasama dengan pemerintah pusat untuk menangani supaya tidak menimbulkan masalah. Dan rencananya ini nanti setelah kita kita uruk seperti ini dengan sistem kayak piramid ya. Jadi sebenarnya ini kan terasi ring gitu supaya tidak terjadi longsoran. Nanti tetap kita tutup, kita close, benar-benar tidak dipakai untuk membuang sampah, tidak pakai untuk mengelola sampah. Nanti karena ini posisinya sebenarnya sudah sangat-sangat dikatakan sebenarnya sudah tidak mampu untuk menampung lagi, sehingga kami mencari lahan yang baru dan untuk ke depan nanti pindah. Ini tetap kita tutup. Jadi mungkin nanti bisa jadi objek wisata loh Pak ini.
Kalau ini menarik apa itu terapi, you know? Nanti bisa ditata ulang, tetap bisa menjadi sesuatu ikon. Ya. Yang pertama yang jelas mungkin bisa edukasi ya. Kalau orang Betul, datang Pak. ke Jogja dari mana-mana itu bisa itu dibanding. Betul. Harapannya Jadi, juga gitu, menarik ilmu, Pak. mungkin begitu Pak Agus, bisa dipakai untuk wisata tapi wisata edukasi. Iya. Awalnya nanti kami suguhkan jadi gambar yang dulunya seperti ini. Nah, terus itu dikelola sampai kondisinya seperti ini sehingga nanti bisa dipakai pembelajaran. Ojo nganti, jangan sampai terjadi seperti ini. Jadi harus benar-benar sejak awal harusnya mengelola dengan sistem benar-benar sanitary landfill dan sudah ditata sejak awal. Itu nanti bisa dipakai untuk pembelajaran. Jadi nanti bisa dari pengalaman itu ini debitnya berapa sehari masuk itu juga ingin dihitung gitu. Ya, nanti bagaimana mengelolanya, naruhnya dan sebagainya, SDW-nya dan gitu Pak ya. Jadi volumenya sampah Iya. dengan lahan yang dimiliki tentunya sudah bisa diukur sebenarnya daya tampungnya berapa. Bisa datang ke sini ya. Setelah itu kita aja Pak, nanti kita aja ke Sosok Pak, punya Sosok. Boleh. Di situ bisa menikmati suasana Jogja dari atas. Di situ ada kuliner juga murah sambil menikmati pemandangan. Ya. Ada kolaborasi antara sampah dan tempat wisata. Ini harapannya nanti kita benar-benar bisa segera benar-benar menutup. Jadi TPA itu kita tutup sehingga tidak menimbulkan pencemaran. Terus nanti karena sudah terlalu tinggi, nanti kita cari lahan yang lain. Tapi ini benar-benar terkelola supaya tidak terjadi longsor, tidak menimbulkan pencemaran. Ada nggak nanti grand design terakhir itu setelah ditutup semua nggak dimamerkan, bisa nggak ini dimamerkan untuk kegiatan lain misalnya? Itu kan mungkin belum atau sudah kepikir belum Pak? Ini belum Pak. Cuma kalau misalkan tadi Pak Agus punya pemikiran untuk bisa dipakai, apakah bisa dipakai untuk wisata edukasi, kelihatannya nanti jadi museum sampah maksudnya. Museum betul. Museum sampah. Museum betul. Ya, tapi yang positif loh ya, yang bukan positif, yang negatifnya ya. Makanya dari yang tidak baik tadi ternyata kita bisa tutup seperti ini dan mudah-mudahan ini nanti kami juga bisa merawatnya. Iya. Kan namanya Pak, kan ini masih aset gitu ya. Jadi Betul, bisa Pak. dimanfaatkan jadi museum atau di sini nanti ada tentang pengelolaan sampah itu kantornya kayak diorama itu. Ini kan mungkin pemikiran Pak ya, supaya jadi yang positif gitu masalah sampah. Jadi terus ada gambar-gambar sejarahnya dulunya seperti ini, terus sekarang sudah menjadi ini. Prosesnya seperti apa, koordinasinya gitu loh. Sulitnya mengelola sampah sehingga nanti masyarakat itu sadar untuk tidak hobi menyampah, itu harapan kami. Ya mudah-mudahan ini juga jadi pionir Pak. Kita kan biasanya jadi tempat edukasi di Jogja ini bisa jadi museumnya sampah, artinya dalam arti untuk kita mengedukasi mengolah sampah yang baik gitu ya. Harapannya seperti itu. Amin. Ya. Mohon doanya dan dukungannya Pak. Siap Pak. Nanti izin ini saya sampaikan ke teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol ini supaya ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Sebelum saya akhiri mungkin ada closing mungkin kepada masyarakat tadi masalah sampah itu bagaimana penanganan di rumah sendiri Pak, mungkin bisa menjadikan masukan bagi kita semua. Ini Pak Agus, tadi yang namanya yang saya sampaikan di depan bahwa semua orang menghasilkan sampah dan tidak ada orang yang ingin tinggalkan sampah tapi juga tidak mau membuang sampah dari tempat lain. Tetapi kalau terus punya pemikiran seperti itu terus, itu nanti kesulitan. Sampahku menjadi tanggung jawabku, itulah yang kami gembor-gemborkan. Sehingga harapan kami masyarakat itu belajar dari kami yang setiap hari mengelola sampah sudah sekian tahun tidak pernah mengelola, tetapi masyarakat itu begitu ada sampah yang belum diangkut baru 2 hari baunya seperti itu sudah protes. Tapi dia nggak sadar bahwa itu sampahnya dia sendiri. Cobalah
mulai sekarang biar nggak bau itu dipilah, yang organik sendiri, yang organik sendiri, yang anorganik sendiri, yang basah sendiri, yang kering sendiri, sehingga yang kering syukur malah itu yang anorganik itu ada plastik itu kalau bersih kan masih bisa dijual. Ya. Kalau misalkan tidak kepingin menjual, yo sodakohkanlah kepada yang membutuhkan. Itu kan ada plastik, ada kardus itu macam-macam. Organik kalau bisa diolah lagi kan ada Pak yang mungkin ada nanti buat kompos sendiri atau apa atau gimana monggo nanti. Betul Pak. Ada yang mengelolanya lagi Pak ya, itu yang sebenarnya di rumah itu kalau misalkan lahannya itu terbatas itu mengolah kompos, mengolah sampah organik menjadi kompos itu juga tidak sulit. Menggunakan komposter itu juga sudah kami itu sudah, cuman kesadaran masyarakat belum penuhnya, sehingga harapan kami yang belum sadar ayo mulai memilah sampah, mengolah sampah, mengurangi sampah, sehingga beban pemerintah di TPA tidak terlalu berat. Sampahku tanggung jawabku, jangan sampahku tanggung jawab pemerintah, berat kami Pak. Itu aja. Berharap masyarakat benar-benar bisa sadar, menyadari begitu sulitnya mengelola sampah, jangan hanya minta untuk dilayani, tetapi harusnya lebih proaktif ya untuk tangani sampah. Terima kasih Pak Cito telah berikan informasi yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi kita bersama dan tempat ini nanti bisa menjadi lebih ramah lingkungan lagi. Amin. Ya, karena di situ juga ada wisata Pak. Supaya yang datang ke sana nanti nggak kebauan. Ini mudah-mudahan dengan sudah kita kelola ini nanti malah akan suasana tambah lebih baik lagi, menjadi objek kalau dilihat dari sosok lebih. Oke, saya izin nanti gue lagi sana. Memang saya coba memasarkan sepedaan di Jogja, mengamati sejak situs Jogja itu dengan sepeda Pak gue. Gitu Pak. Selamat bergoes ceria, sehat selalu. Amin. Salam untuk teman seluruh Indonesia. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang melintasi lautan sampah, kanan kirinya juga banyak sapi-sapi yang mencari makan. Wah, pengalaman yang luar biasa, baunya juga luar biasa. Pengalaman pertama tapi tidak mungkin terlupakan ya, berada di atas tumpukan sampah di ketinggian. Saya ini ada di atas tumpukan sampah di kayak piramida nih, di bawah saya terasiringnya ya. Saya benar-benar di atas sampah ini yang sudah ditimbun. Itu background di belakang saya itu ada sampahnya yang masih belum ditimbun. Jadi ini saya ada benar-benar di atas timbunan sampah.
luar biasa. Jadi kalau nanti ini sudah ketutup semuanya ya, ini memandang Jogja bisa dari sini juga. Nggak tahu nanti untuk apa ya Pak ya di sini Pak ya. Kalau bisa dipakai untuk wisata edukasi bahwa kita benar-benar di atas sampah, itu menjadi menarik ya, view-nya kan bagus ini sebenarnya. Ya, ini kalau di sini nggak begitu bau Pak ya. Tadi kalau tadi kita lewat sampah itu bau sekali. Tapi di sini karena sudah ada tumpuan sampah, ini tutup dengan tanah kan. Kita berada di ketinggian berapa ini? 128. 128 ya. Sekarang ya. Iya. Nanti akan dibuat trap selanjutnya 132. Oh, 140 ya. Jadi benar-benar kayak piramid lah ya kalau dari bawah ya. Kan ini memang ada terase ringnya ya. Ada terase ringnya. Ya. Ini kita berdiri di atas sampah, itu alat-alat berat di kejauhan itu di Jogjanya. Sosoknya sebelah mana Pak? Ini. Wah, itu sosoknya itu. Itu sosok di sana itu yang kemarin saya berdiri di atas. Jadi sangat berdekatan Pak ya. Iya. Harapannya nanti kalau ini sudah ditutup, sudah nggak begitu memengaruhi bau di atas ya. Menambah Keindahan di suasana punya sosok sekitar Piungan sini ya. Oh, ternyata sampah ini menghasilkan limbah cair. Di bawah itu adalah ipalnya ya. Ada apa Pak? Kayak pengolahan. Jadi dari sini ada kayak pipa-pipa yang nanti ngalirnya ke sana ya, dari yang basah-basah ini ya. Iya. Nanti kan ini sudah dilengkapi, nanti ada saluran lindi. Lalu nanti disalurkan sampai ke kolam tanah. Oh, jadi sebenarnya sudah cukup bagus ya pengelolaannya, termasuk airnya sudah dipikirkan ya. Iya. Untuk air limbahnya ya, di bawah ke atas. Iya. Ternyata tidak mudah kita bayangkan sampah naruh sudah ditimbun, ternyata juga ada air yang mungkin bisa mencemari kalau nggak dikelola ya.